Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 19 praktikan sistematika Panirugamai dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kami akan mempresentasikan preparat latihan 1 sampai 5 praktikum sistematika Panirugamai. Kelompok 19 dari kelas 6D yang beranggotakan saya Al-Inayah Ramaputri NIM A4 2018-0066, Wahid Bayu Saputro Aji NIM A4 2018-0067, dan Anissa Zati Rizky NIM A4 2018-0068. Yang pertama yaitu preparat latihan 1 melinjo atau genetum genemon. Di sini terdapat beberapa gambar dan bagian dari organ melinjo. Dalam preparat latihan 1 yaitu melinjo genetum genemon, di sini terdapat keterangan pada gambar, yaitu yang pertama ditunjukkan adanya tangkai, yang kedua itu kulit biji, dan yang terakhir itu ada gambar yang menunjukkan biji. Klasifikasi dari genetum genemon yaitu Kingdom Plantae, divisi Pinophyta, subdivisi Spermatopitina, kelas Genotopsida, ordo Genetales, famili Genetaceae, genus Genetum, dan spesies Genetum genemon. Manfaat dari genetum genemon yaitu yang pertama ada biji melinjo. Biji melinjo itu mengandung antioksidan yang tinggi sehingga dapat membantu mengobati kanker, penyakit jantung, dan mencegah penuaan. Yang kedua ada daun melinjo, yaitu yang pertama untuk mencegah penuaan dini, menjaga metabolisme tubuh, membantu meredakan infeksi gusi, menjaga kadar gula darah, dan yang terakhir yaitu meredakan diare. Habitat dan persebaran genetum genemon yaitu tanaman ini dapat tumbuh pada tanah liat atau lempung, pasir, dan berkapur, tetapi ia tidak tahan terhadap tanah yang tergenang air atau yang berkadar asam tinggi dan dapat tumbuh dari ketinggian 0 sampai 1.200 meter. Melinjo tumbuh liar di hutan-hutan dan juga dapat ditemukan di daerah yang kering sampai tropis. Kemudian, pada praktikum latihan 2, kali ini kita akan membahas tentang anggrek larat atau Dendrobium bigibum. Nah, bagi yang belum pernah melihat anggrek larat atau Dendrobium bigibum, silakan lihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Nah, setelah melihat gambar tumbuhan anggrek larat sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu seperti pada nomor 1 yang dilingkari itu merupakan bunga dari anggrek larat itu sendiri atau Dendrobium bigibum. Kemudian bunga anggrek larat memiliki sepala atau kelopak bunga seperti yang ditunjukkan pada nomor 2. Kemudian bunga anggrek larat juga memiliki petala atau mahkota bunga seperti yang ditunjuk pada nomor 3. Kemudian memiliki kolom yang ditunjukkan pada nomor 4.
Kemudian anggrek larat juga memiliki daun. Nah, daun anggrek larat seperti yang ditunjukkan pada nomor 5. Kemudian yang pada nomor 6 ini merupakan akar dari anggrek larat atau Dendrobium bigibbum. Kemudian pada nomor 7 itu merupakan batang dari anggrek larat. Lalu anggrek larat sendiri daunnya memiliki ujung daun yang runcing, kemudian memiliki margofolinya integer. Lalu anggrek larat atau Dendrobium bigibbum merupakan kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, klasisnya Monocotyledae, ordernya Orchidales, famili Orchidaceae, genus Dendrobium, spesies Dendrobium phalaenopsis. Anggrek larat atau Dendrobium bigibbum memiliki beberapa manfaat, yaitu bunga ini dapat digunakan sebagai obat herbal, namun mempunyai potensi sebagai tanaman hias karena mempunyai bunga yang indah dan unik. Nah, untuk bisa menemui tumbuhan ini, biasanya tumbuhan ini dapat ditemukan di daerah tropis khatulistiwa, tundra arktik, dan bisa dibudidayakan dimanapun. Lalu, sebagian besar anggrek yang dibudidayakan adalah tanaman asli daerah tropis. Nah, pada praktikum latihan 3, kali ini kita akan membahas tentang bunga kertas atau bougainvillea. Kemudian bunga bougainvillea atau bunga kertas memiliki bentuk yang unik seperti gambar yang sudah ditampilkan. Lalu, tumbuhan bunga kertas atau bougainvillea memiliki beberapa bagian, yaitu salah satunya dia memiliki bunga, yaitu seperti yang ditunjukkan pada nomor 1. Kemudian juga memiliki daun, seperti yang ditunjukkan nomor 2. Lalu juga memiliki akar, seperti yang ditunjuk pada nomor 3. Kemudian pada nomor 4 itu merupakan batang dari bougainvillea atau bunga kertas. Lalu bunga kertas ini memiliki duri pada batangnya seperti yang ditunjuk pada nomor 5. Dan yang unik pada tumbuhan ini, pada bunga kertas, ia memiliki loblet seperti yang ditunjuk pada nomor 6. Kemudian memiliki corolla atau mahkota bunga seperti yang ditunjuk pada nomor 7. Lalu memiliki kalik atau kelopak bunga seperti yang ditunjukkan pada nomor 8. Lalu, tumbuhan bunga kertas atau bougainvillea merupakan kingdom Plantae, divisi Tracheobionta, klasis Magnoliopsida, ordo Caryophyllaceae,
famili Nitaginaceae, genus Bougainvillea, spesies Bougainvillea sp. Tumbuhan bunga kertas atau bougainvillea memiliki banyak manfaat selain tanaman hias. Bougainvillea bermanfaat bagi kesehatan, salah satunya sebagai pembersih udara. Bougainvillea atau biasa yang disebut bunga kertas mampu menyerap debu dan mengurangi bau dari gas buangan kendaraan bermotor. Habitat asli dari Bougainvillea ini berasal dari kawasan Amerika Selatan yang juga memiliki iklim tropis. Kemudian tanaman ini berkembang dengan sangat baik di Indonesia. Lalu persebaran tumbuhan ini di Indonesia meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Ambon, dan Irian Jaya. Pada latihan 4, kita akan membahas mengenai tanaman talok atau Muntingia calabura. Di sini dapat kita lihat bagian-bagian organ dari tanaman talok atau Muntingia calabura. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keterangan pada bagian organ dari tanaman talok atau Muntingia calabura. Yang pertama, dapat kita lihat yaitu terdapat batang, kemudian pada bagian daun dapat kita lihat keterangan mengenai apex foli, margofoli, circumscriptio, nervatio, dan basis foli. Selanjutnya dapat kita lihat juga mengenai organ daun. Lalu terdapat akar, buah, kemudian terdapat corolla, putik, benang sari, dan kaliks. Klasifikasi pada tanaman Muntingia calabura, kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, klasis Dicotyledon, subklasis Dialipetalae, ordo Malvales, famili Elaeocarpaceae, genus Muntingia, kemudian spesies Muntingia calabura. Muntingia calabura mempunyai banyak sekali manfaat, terutama bagi kesehatan, antara lain sebagai obat batuk, obat sakit kepala, antioksidan, anti kanker, asam urat, diabetes, dan yang lainnya. Selain manfaat dalam kesehatan, Muntingia calabura juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan seperti jus dan selai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai habitat dan persebaran dari Muntingia calabura. Tanaman ini merupakan tanaman buah tropis yang habitatnya di pinggir jalan. Persebarannya dari Amerika tropis, Meksiko Selatan, Karibia, sampai ke Peru dan Bolivia. Tanaman ini dibawa masuk ke Filipina akhir abad 19 hingga tersebar di seluruh kawasan tropika Asia. Yang terakhir yaitu latihan 5 dengan preparat
Kamboja atau Adenium obesum. Terlihat pada gambar ini menunjukkan bahwa adanya bagian organ dari Adenium obesum yang lebih lengkap dan jelas pada slide selanjutnya. Keterangan dari preparat Kamboja atau Adenium obesum yang pertama ada akar, percabangan akar, batang, kemudian bunga, daun, dan dalam daun ini menunjukkan adanya apex foli, margo foli, nervatio, dan basis foli. Selanjutnya di sini ada gambar dari bunga Kamboja yang sudah dibedah dan keterangannya yaitu ada corolla, pistilum, stamen, dan corolla tube. Klasifikasi dari Adenium obesum yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, klasis Dicotyledonea, subklasis Sympetalae, ordo Contortae, famili Apocynaceae, genus Adenium, spesies Adenium obesum. Manfaat dari Adenium obesum yaitu dapat digunakan sebagai bahan obat dan juga bahan kosmetik. Habitat dan persebaran dari Kamboja ini berada di kebun dan taman. Kemudian persebarannya itu biasanya tumbuh subur di dataran rendah hingga ketinggian tanah 700 meter di atas permukaan laut dan juga banyak tumbuh di negara Meksiko, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia dan juga tersebar di Brazil dan Florida. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.